gimana caranya buat ceraiin Catherine dan bisa nikahin Anne. Dan dia ada kepikiran satu pasal di Alkitab yang bilang gini, "It's a sin to marry your brother's widow and such a couple will be childless." Hai semua, nama aku Tasya. Video kali ini masih seputar British royalty. Aku mau ceritain salah satu raja Inggris yang mungkin salah satu paling terkenal dalam sejarah, yaitu King Henry VIII. Kenapa terkenal? Karena banyak perubahan besar dalam sejarah kerajaan Inggris terjadi pada saat King Henry menjadi raja. Salah satunya hengkangnya Inggris dari gereja Katolik dan pembentukan Church of England. Tapi dia itu sebenarnya paling terkenal karena dia satu-satunya raja Inggris yang punya paling banyak istri. Nah, di video kali ini kita bakal bahas siapa sih istri-istrinya King Henry dan kenapa dia gonta-ganti istri sampai 6 kali, bahkan sampai ada yang dihukum mati supaya dia bisa menikah lagi. Ini dia keenam istrinya, ada Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. King Henry sendiri lahir pada tanggal 28 Juni 1491 di Istana Greenwich. Dia adalah anak dari King Henry VII dan istrinya Elizabeth of York. Karena dia adalah anak laki-laki kedua, jadi dia nggak pernah dipersiapkan sebagai pewaris tahta. Sedangkan kakaknya Henry yang bernama Arthur adalah sang putra mahkota. Arthur dijodohkan dan akhirnya menikah dengan seorang putri kerajaan Spanyol bernama Catherine of Aragon. Tapi baru sebentar pernikahan mereka, pada tahun 1502, Arthur meninggal dunia, dan Pangeran Henry yang pada saat itu berumur 12 tahun naik pangkat menjadi putra mahkota. Dan gak lama setelah itu, ibunya Elizabeth of York juga meninggal dunia pada saat melahirkan adiknya. Nah, sebagai putra mahkota yang baru, Henry juga dijodohkan dengan istri kakaknya ini, si Catherine of Aragon. Tapi karena Henry waktu itu baru berumur 12 tahun, mereka nunggu sampai Henry umur 14 baru deh pernikahan mereka dilaksanakan. Jadi posisinya waktu itu Catherine lebih tua ya dari Henry. Nah, kok boleh sih nikahin istri kakaknya yang udah meninggal dan kenapa mesti istri kakaknya? Emang di Inggris gak ada cewek lain? Jadi waktu itu pas Arthur sama Catherine menikah, orang tua Catherine, the King and Queen of Spain, ngasih mas kawin yang gede banget buat Raja Inggris, King Henry VII, ayahnya Arthur. Nah, dia nggak mau ngebalikin mas kawinnya itu. Plus juga ini tuh good alliance banget sama Spanyol. Dan Catherine juga oke banget, sayang banget pokoknya kalau dilepasin. Dia sempat consider apa dia nikahin aja nih si Catherine, secara istrinya juga udah meninggal kan. Tapi Catherine akhirnya keputusan terakhirnya dinikahkan dengan Henry. Henry di sini nggak merasa terpaksa ya buat nikahin janda kakaknya ini, tapi dia justru suka dan emang kepengen. Karena Catherine itu dia ngelihatnya sebagai cewek yang dewasa, cantik, pinter. Pokoknya pada saat itu dia jatuh cinta banget sama Catherine. Mereka menikah pada tanggal 11 Juni 1509. Jadi istri pertama Henry adalah Catherine of Aragon. Catherine adalah seorang wanita cantik, bijaksana, berpendidikan. Dia dari kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang queen oleh ibundanya. Dan kalau dulu itu wanita-wanita banyak yang belum berpendidikan, jarang yang bisa baca tulis, dia justru diajarkan banyak hal seperti membaca, belajar sejarah, bahasa, musik. Nah, pada saat Henry dan Catherine menikah, Henry waktu itu baru berumur 18 tahun, sedangkan Catherine 5 tahun lebih tua dari Henry. Henry sangat cinta sekali dengan istrinya yang cantik dan pintar ini. Pokoknya mereka hidup bahagia deh. 7 bulan setelah mereka menikah, Catherine keguguran dan setahun setelahnya dia melahirkan seorang anak laki-laki yang juga diberi nama Henry. Mereka bersukacita banget sama kehadiran putra mereka ini. Tapi 52 hari kemudian, baby Henry ini meninggal dunia karena komplikasi di ususnya. Gak lama setelah itu, King Henry pergi perang melawan Prancis. Pada saat yang bersamaan, Inggris diserang oleh Skotlandia. Jadi, karena Henry lagi pergi, jadi Catherine terpaksa pergi perang buat ngelawan Skotlandia, padahal dia lagi hamil. Anaknya jadi lahir prematur dan gak bisa diselamatkan. Setahun setelahnya, dia juga melahirkan anak prematur dan gak terselamatkan juga. Baru tahun berikutnya, dia melahirkan anak perempuan yang sehat yang diberi nama Mary. Tapi Henry kecewa karena dia masih pengen anak laki-laki untuk menerusin tahtanya dia. Kehamilan ke-6 dan ke-7 Catherine juga nggak happy ending. Anyway, Catherine akhirnya fokus dengan edukasi satu-satunya anak perempuannya ini dengan harapan Mary akan menjadi Ratu Inggris menggantikan ayahnya suatu hari. Tapi Henry masih belum puas nih, dia masih tetap mau anak laki-laki. Karena menurut dia anak perempuan nggak bisa meneruskan tahta. Nah, sebenarnya pada saat Catherine lagi berjuang hamil keguguran sampai berkali-kali itu, Henry itu sebenarnya juga udah sering selingkuh sama banyak cewek. Tapi ada satu cewek nih yang lain dari yang lain, namanya Anne Boleyn. Kalau cewek lain itu dengan gampang mau sama Henry, cewek satu ini nolak mati-matian. Dia nggak mau dijadiin simpenan doang sama Henry. Dia cuma mau sama Henry sebagai istrinya. Cuma kan ya nggak bisa dong, kalau di agama Katolik itu, cerai itu dilarang keras. Tapi Henry udah terlanjur jatuh cinta sama Anne. Semakin Anne gak mau, semakin dia penasaran. Akhirnya Henry berpikir keras nih gimana caranya buat ceraiin Catherine dan bisa nikahin Anne. Dan dia ada kepikiran satu pasal di Alkitab yang bilang gini,
It's a sin to marry your brother's widow and such a couple will be childless. Intinya ya dosa nikahin janda saudara laki-laki kita dan kalau sampai maksa pasangan itu nggak akan dikaruniai anak. Jadi Henry berusaha keras meyakinkan para petinggi gereja Katolik kalau sebenarnya pernikahan mereka ini dosa karena ada pasalnya di Alkitab bilang kalau nggak boleh. Jadi boleh dong cerai aja. Tapi petinggi gereja Katolik ini pokoknya nolak, pokoknya nggak bisa, nggak boleh. Terus Anne bilang kayak gini ke Henry, kamu kan raja ya, masa kamu mau sih diatur-atur sama mereka? Singkat cerita, akhirnya Henry memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan mendeklarasikan dirinya sebagai the head of the new Church of England. Jadi Inggris sudah bukan di naungan gereja Katolik lagi, dan dia bebas buat ceraiin istrinya dan nikahin Anne. Catherine akhirnya diusir dari istana dan menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan. Jadilah istri kedua Henry bernama Anne Boleyn. Anne Boleyn adalah anak dari seorang Earl, jadi Anne ini dari keluarga bangsawan juga ya. Ayahnya bernama Thomas Boleyn, Earl of Wiltshire, yang juga adalah seorang diplomat. Anne pernah tinggal di beberapa negara ikut ayahnya bekerja, salah satunya di Prancis. Pada saat itu, fashion di Prancis bisa dibilang lebih terdepan dari Inggris. Jadi Anne terbiasa pakai baju ala-ala Prancis gitu, rambutnya juga di style ala Prancis. Kalau di Inggris pada zaman itu, rambut cewek-ceweknya pada ditutupin, sedangkan Anne selalu pakai style rambut yang rambutnya kelihatan kayak cewek-cewek Prancis gitu. Makanya Anne pas balik ke Inggris itu agak stand out. Anne balik ke Inggris waktu umur 21 tahun untuk jadi ladies in waiting-nya Queen Catherine. Ladies in waiting itu bukan kayak pelayan ya, tapi lebih kayak sebagai pendamping teman mainnya Queen gitu. Mereka biasanya dari anak-anak bangsawan, istri-istri bangsawan, atau pejabat gitu. Anne ini benar-benar menarik perhatian cowok-cowok di istana banget karena dia masih muda, cantik, menarik, dan pintar bersosialisasi juga. Dan setelah legal battle yang panjang, Anne Boleyn dan King Henry akhirnya menikah. Pada saat menikah, Anne waktu itu sudah berumur 30 tahun. Udah cukup tua ya untuk wanita pada zaman itu baru menikah. Henry berharap banget dong nih dapat anak laki-laki dari Anne. Istri baru masih muda, pastilah bisa ngasih anak cowok dong. Anne akhirnya hamil dan melahirkan anak yang sehat, tapi perempuan lagi. Kata Henry, oke nggak apa-apa, next pasti cowok nih. Masih muda juga bisa coba terus, pokoknya sampai dapat anak cowok. Tapi ternyata kehamilan-kehamilan berikutnya ended tragically juga. Gak dapat anak cowok lagi dari Anne. Mulai deh Henry udah mulai bosen sama Anne, dia mulai selingkuh lagi sama cewek-cewek lain. Salah satunya sama Jane Seymour. And guess what? Dia adalah salah satu ladies in waiting-nya Anne Boleyn. Kayak karma gitu gak sih sama ladies in waiting-nya selingkuh lagi, selingkuh lagi. Berulang aja terus. Seperti yang udah aku bilang tadi, karakternya Anne ini kan yang gampang bersosialisasi gitu, playful, flirtatious. Henry makin kesel lihat ya, masa queen-nya dia kayak gini sih kelakuannya. Kalau jadi mistress-nya sih ya nggak apa-apa, cuma kan ini queen, istrinya dia. Sekalian lah dia cari-cari alasan buat ngehukum istrinya ini. Anne kan ada dekat sama beberapa pria, dekat as in friend gitu ya, karena emang Anne itu tipe-tipe yang bisa main sama temen cowok, bisa flirting, tapi yang harmless gitu. Nah, teman-teman cowoknya ini satu persatu ditangkap dengan tuduhan selingkuh sama Anne. Termasuk Anne sendiri juga akhirnya dipenjarakan. Nah, para pria ini adalah Mark Smithson, seorang musician yang suka mainin musik buat Anne, kakak kandungnya Anne, George Boleyn, dan teman baiknya King Henry yang namanya Henry Norris. Kakak kandungnya sendiri, coba bayangin, kayak udah ngasal banget gak sih? Kayak ya emang nyari, mau nuduh-nuduh aja gitu. Emang si Anne ini deket sama kakaknya ini, cuma ya deket kayak kakak sayang sama adik gitu, nggak ada arti apa-apa gitu. Anne udah mohon-mohon banget, dia pokoknya kekeh kalau dia itu nggak salah, dia nggak pernah selingkuh, nggak pernah mengkhianati King Henry, tapi in the end dia tetap dihukum mati dengan cara dipenggal. Sebelum dia dipenggal, para pria yang dituduh selingkuh sama dia juga udah dipenggal duluan. Jenazah Anne ditaruh di peti yang sempit dan dikubur di kuburan tidak bernama di Tower of London. Jadi istri ketiga King Henry adalah Jane Seymour. Jane Seymour adalah ladies in waiting-nya Queen Anne. Dan seperti yang sebelumnya udah terjadi juga, King Henry terpikat oleh ladies in waiting Queen-nya sendiri. Nah, King Henry ini udah selingkuh sama Jane dari masih menikah sama Anne Boleyn. Jane Seymour ini adalah anak bangsawan, tapi dia lebih sederhana dan polos daripada Anne. King Henry karena udah enek banget nih mungkin sama istrinya yang terlalu seductive, flirtatious gitu, dia tertarik banget nih sama Jane yang polos. Jane sempat jadi ladies in waiting-nya Queen Catherine of Aragon juga sebelum sama Anne. Dan dia itu sebenarnya setia dan sayang banget sama Queen Catherine. Dia juga main game nih sama kayak Anne. Dia nggak mau dijadiin selingkuhannya Henry. Enak aja. Dia mau dinikahin juga. Yang bikin Henry juga makin penasaran dan pengen nikahin dia malah. Jane selain sederhana dan polos, dia juga konservatif. Kalau Anne itu fun, semua sebagai entertainment, musik, di sana bisa pesta-pesta. Kalau Jane ini lebih suka yang kalem-kalem.
Dia juga ngelarang fashionnya Prancis yang sebelumnya diintroduce sama Queen Anne. Jadi di istana tuh langsung beda suasananya dari Queen Anne ke Queen Jane. Dia juga berhasil meyakinkan Henry untuk memperbaiki hubungannya dengan kedua putrinya, Princess Mary, anaknya Queen Catherine of Aragon, dan juga Princess Elizabeth, anaknya Queen Anne. Dan mereka sebelumnya ini diasingkan keluar dari istana oleh Henry, tapi di-invite balik ke istana. Akhirnya mereka live as a big happy family. Jadi juga hamil dan melahirkan anak laki-laki. Finally, yang udah ditunggu-tunggu sama Henry. Anak laki-lakinya ini diberi nama Edward. King Henry bener-bener overjoyed banget lah, dia seneng banget. Anak cowoknya itu juga lahir sehat tanpa komplikasi. Tapi justru komplikasinya ada pada Queen Jane. Kebahagiaan Henry nggak berlangsung lama karena pada saat hari pembaptisan Edward, Queen Jane meninggal dunia karena infeksi. Jane meninggal pada umur 29 tahun setelah hanya menjadi queen selama 17 bulan. Dia satu-satunya istri King Henry yang menerima royal funeral. King Henry juga berkabung selama 2 tahun sebelum akhirnya move on ke istri nomor 4. Pada saat ini Henry sudah berumur 48 tahun. Dari yang tadinya king yang ganteng, atletik, berkarisma, udah berubah menjadi bapak-bapak yang overweight dan bad temper. Setelah berkabung selama 2 tahun, dia akhirnya sadar kalau dia perlu cari istri lagi untuk dapetin anak cowok lagi. Karena satu anak cowok aja nggak cukup. Kalau ada apa-apa gimana? Dia perlu cadangan dong. Karena dia aja dulunya juga cadangan dan beneran aja kakaknya sang putra mahkota meninggal. Untung aja ada dia cadangannya. Kali ini dia mau cari political marriage, jadi yang lebih beneficial lah buat kerajaan Inggris. Jadi dia cari kayak dari princess-princess dari kerajaan Eropa lainnya. Tapi masalahnya, gak ada yang mau dijadiin istrinya King Henry. Pada takut, ya iyalah coba bayangin aja nasib istri-istri sebelumnya. Princess-princess dari kerajaan yang powerful dan kaya mana mau sama dia. Tapi ada satu yang mau, bukan princess sih, tapi anaknya Duke. Namanya Anne of Cleves. Dia adalah anak dari Duke and Duchess of Cleves. Cleves itu part of Kingdom of Germany ya. Dan mereka beragama Protestan. Cocok nih buat Henry yang juga baru hengkang dari gereja Katolik. Jadi mereka bisa jadi alliance yang sama-sama against Catholic Church. Henry ngirim seorang pelukis bernama Hans Holbein untuk pergi ke rumahnya Anne of Cleves untuk melukis Anne dan adiknya Amelia. Dan setelah itu dikasih lihat lukisannya ke King Henry buat nentuin mau atau enggak nih sama Anne. Dari lukisannya, Anne kelihatan cantik, makanya King Henry setuju untuk menikah dengan Anne. Waktu Anne sampai ke Inggris, Henry menyambut dia dengan berpakaian lusuh supaya terlihat seperti rakyat biasa, bukan kayak raja, dengan harapan istri barunya ini akan menerima dia apa adanya. Tapi Anne malah kaget dan gak mau pas disamperin sama King Henry yang menyamar ini. Karena itu ditonton banyak orang, Henry jadi malu dan gengsi. Dia jadi langsung males sama Anne. Henry langsung mau ngebatalin pernikahannya dengan Anne. Tapi advisornya pada bilang kalau dibatalin Kingdom of Germany bakal marah nih sama Inggris. Bisa-bisa jadi musuhan malah sama Jerman. Akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan. Tapi King Henry bener-bener kayak udah ilfeel banget sama istrinya ini. Dia sampai nggak mau satu ranjang. Katanya Anne jelek lah, Anne bau lah, apalah segala macem. Bener-bener dikucilkan banget si Anne ini. Sampai dia sedih banget. Padahal tadinya dia udah seneng banget bisa jadi Queen of England, salah satu kerajaan powerful di Eropa. King Henry seperti biasa mulai lirik-lirik cewek lain. Salah satunya tebak siapa? Ladies in waiting-nya Queen-nya sendiri. Kali ini bernama Catherine Howard. Namanya nggak jauh-jauh ya dari Anne Catherine, Anne Catherine. Mulailah staff-staffnya King Henry ini cari-cari alasan supaya King Henry bisa bercerai dari Anne of Cleves. Mereka nemu satu alasan nih, kalau Anne itu pas umur 11 tahun pernah dijanjikan untuk dinikahkan dengan seorang bangsawan Prancis. Berarti sebenarnya Anne ini nggak free to marry dong, nggak free to marry King Henry. Jadi pernikahannya dengan Henry kayak nggak sah karena dia udah dijanjiin ke cowok lain sebenarnya. Bener-bener kayak nyari-nyari alasan banget sih. Anne akhirnya ditawarin cerai dengan Henry secara baik-baik. Dikasih allowance yang gede, dikasih rumah yang bagus, dikasih posisi yang bagus. Dan dengan sedih, Anne terima tawaran itu. Ya dia pikir daripada nanti malah dibunuh atau dituduh yang aneh-aneh, udahlah mending terima aja. It's a good offer juga. Dan dia akhirnya tetap tinggal di Inggris, di rumah yang dikasih King Henry itu. Dan suka datang juga ke istana, dan dia juga in a good relationship sama anak-anak Henry, Princess Mary, dan Princess Elizabeth. Dia digambarkan sebagai wanita yang humble dan baik terhadap staff-staffnya. Pada saat umur 42 tahun, Anne meninggal dunia karena sakit kanker. Dan istri kelima King Henry bernama Catherine Howard, yang adalah ladies in waiting-nya Queen Anne. 3 minggu setelah perceraian Henry dan Anne final, Henry langsung menikah dengan Catherine.
Catherine ini sebenarnya masih sepupu jauhnya Anne Boleyn, yang istri keduanya Henry tadi ya. Tapi kalau Anne itu keluarganya kaya dan terpandang, keluarganya Catherine itu sebaliknya. Karena ayahnya Catherine itu 21 bersaudara, jadi biarpun bangsawan, dia dapat warisan tuh sangat sedikit. Dan dia pun punya 11 anak, jadi nggak cukup lah biayanya buat ngebiayain anak-anaknya. Pada saat Catherine umur 5 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi dia dan beberapa kakak adiknya tinggal dengan saudaranya. Di situ Catherine menerima kekerasan seksual dari seorang guru musik pada saat berusia 15 tahun. Pas umur 17 tahun, angkelnya Catherine yang juga adalah seorang duke, ngelihat Catherine cantik juga nih. Kirim dia ke istana, jadiin ladies in waiting aja. Siapa tahu King Henry bisa nyantol sama Catherine. Waktu itu dia dapat posisi ladies in waiting-nya Queen Anne of Cleves. Beneran aja, King Henry tertarik sama Catherine. Cewek muda, cantik, humoris. Dia bisa memikat Henry dengan gampangnya. Waktu itu King Henry udah berumur 49 tahun, beda jauh banget umurnya sama Catherine. King Henry bener-bener manjain Catherine banget, dikasih semua baju dan perhiasan-perhiasan mahal. Mau apa pokoknya dikasih. Saudara-saudara Catherine juga perangkatnya pada dinaik-naikin, termasuk uncle-nya yang bawa dia ke istana, si Duke ini. Tapi ternyata Catherine gak setia sama Henry. Dia selingkuh dengan salah satu staff Henry yang bernama Thomas Culpeper. Beredar rumor juga kalau Catherine itu udah nggak perawan waktu menikah dengan Henry dan dia menutup-nutupi itu. King Henry marah banget dan kasih perintah untuk memenjarakan Catherine. Catherine akhirnya dihukum mati dengan cara dipenggal, dan jenazahnya dikubur di Tower of London bersebelahan dengan Queen Anne Boleyn. Pada saat itu dia baru berumur 19 tahun. Istri keenam atau istri terakhir King Henry bernama Catherine Parr. Ibunya Catherine ini dulunya adalah ladies in waiting-nya Queen Catherine of Aragon. Karena Queen Catherine of Aragon sangat-sangat mementingkan edukasi wanita, ibunya Catherine Parr ini juga sangat mementingkan edukasi anak perempuan ini. Catherine belajar membaca, menulis, dan bisa beberapa bahasa juga. Pada saat umur 17 tahun, Catherine menikah dengan Sir Edward Burke yang saat itu berumur 20 tahun. Tapi 4 tahun menikah, Sir Edward meninggal karena sakit. Pada saat berumur 22 tahun, Catherine menikah lagi dengan John Neville, seorang bangsawan juga yang udah berumur 44 tahun. Setelah 8 tahun menikah, John Neville meninggal dunia. Catherine kemudian berteman dekat dengan Princess Mary, anaknya Queen Catherine of Aragon. Dia jatuh cinta dengan saudara laki-lakinya Queen Jane Seymour, yaitu Thomas Seymour, dan mereka berencana untuk menikah. Tapi pas lagi merencanakan pernikahan mereka, King Henry ngelihat Catherine Parr dan tertarik sama dia. King Henry ngelihat Catherine Parr sebagai cewek cantik, dewasa, elegan, dan bijaksana. Beda banget sama istri terakhirnya, Catherine Howard, si ABG labil yang nyelingkuhin dia. Si King Henry ini langsung melamar Catherine Parr dan mau gak mau Catherine harus terima biarpun dia sebenarnya cintanya sama Thomas Seymour. Tapi Henry di sini udah nggak berharap punya anak lagi. Karena Catherine juga di pernikahan-pernikahan sebelumnya juga nggak punya anak. Dia bener-bener mau jadiin Catherine Parr sebagai teman hidupnya aja. Henry juga udah tua kan. Catherine bener-bener sabar ngerawat Henry yang udah tua dan penyakitan. Tapi pernah ada satu kejadian di mana Catherine itu berani nasehatin Henry soal politik. Henry langsung marah dan udah sempet instruksiin buat penjarain Catherine. Ada rumor juga katanya dia kayak gitu karena dia udah ngincar cewek baru buat dijadiin istri ke-7. Tapi Catherine mohon-mohon minta maaf, akhirnya dimaafin sama Henry. Setelah 4 tahun mereka menikah pada tahun 1547, ketika King Henry berumur 55 tahun, dia meninggal dunia karena komplikasi dari banyak penyakit yang dideritanya. Total dia menjadi Raja Inggris selama 38 tahun. King Henry dimakamkan di St. George Chapel di sebelah istri tersayangnya yaitu Jane Seymour. Satu-satunya istri yang gak sempat bikin Henry marah. Setelah ditinggal Henry, Catherine kembali ke pelukan kekasih sejatinya Thomas Seymour. Tapi mereka nggak bisa langsung menikah karena posisi Catherine sebagai mantan istri King nggak diizinin untuk menikah lagi. Tapi mereka tetap maksa menikah secara diam-diam. Gak lama setelah itu berita pernikahan mereka terbongkar. Catherine kemudian menulis buku dan dipublish. Dia adalah wanita Inggris pertama yang publish buku dengan namanya sendiri. Setelah 3 pernikahan sebelumnya Catherine gak pernah hamil, akhirnya di pernikahan ini dia hamil. Tapi sayangnya Catherine meninggal saat melahirkan anaknya yang diberi nama Mary. Sekian cerita aku tentang King Henry VIII dan keenam istrinya. Thank you for watching.